Assalamualaikum. Masya Allah. Ahlan. Kifalakum? Alhamdulillah. Masya Allah. Khair. Fadal. Alhamdulillah. Nggak ada kegiatan Ustaz hari ini, nggak ada jadwal. Alhamdulillah. Tadi udah ngajar sampai jam 8.40. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman yang membantu menjadi admin saat ini di angkatan 191 ya lumayan banyak, jadi kita bisa membantu bisa menerima pendaftaran Jazakumullah khair. santri baru Ya. banyak lagi. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Dan alhamdulillah kan ini kita sudah mulai nih untuk belajar 191. Nah, kemarin Ana mau minta Ustaz untuk memberikan mukadimah ke teman-teman. Ya. Karena nggak enak karena Ustaz kelihatannya Ya, Masya Allah sibuk ya. banget, masyhur Allah dan musta'an. Ya. masyhur. Alhamdulillah. Moga-moga berkah. Amin, amin, Umurnya. insyaallah. Nah ini Ana mewakili teman-teman tulab di HSI minta nasihatnya Ustaz untuk kita semuanya, atau khususnya untuk angkatan 191 ini. Baik. Enggak apa-apa terlambat ya. Nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Masya Allah. Nasihat nggak ada terlambat insyaallah. Taib, insyaallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada saya dan antum semuanya kenikmatan yang banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Sebelumnya saya ucapkan jazakallahu khairan Akh Ihsan yang alhamdulillah antum sudah banyak membantu di HSI ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang antum lakukan dengan balasan yang lebih baik. Dan juga teman-teman yang lain yang di HSI, seluruh pengurus lah yang sudah lama bersama kita maupun yang baru saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semuanya dengan yang lebih baik. Kemudian untuk para ikhwah khususnya yang baru saja datang, ana ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang di HSI ini. Dan insyaallah kedatangan antum ya dan bergabungnya antum semuanya di media dakwah ini dan grup dakwah ini semoga membawa kebaikan dan juga keberkahan bagi semuanya, khususnya untuk diri kita masing-masing atau diri antum sendiri. Dan kemudian yang perlu kita sampaikan di awal datangnya antum, dan mohon maaf sebelumnya saya terlambat untuk memberikan sambutan. Biasanya kalau baru saja dimulai, ini sudah di awal, di hari yang pertama atau di minggu pertama kita sudah memberikan sambutan. Namun seperti kata Ihsan tadi, yang insya Allah nggak ada kata terlambat. Yang jelas keberadaan antum di HSI ini adalah sebuah nikmat sendiri, insya Allah. Dan nanti antum akan merasakan bagaimana indahnya dan bagaimana nikmatnya kita belajar agama, khususnya belajar tentang akidah. Dan saudara-saudara antum yang mereka ingin seperti antum di luar ini banyak. Mereka ingin belajar, ya menimba ilmu agama, menuntut ilmu, ya meluangkan waktunya, meluangkan dirinya untuk bisa mempelajari Quran, mempelajari hadis, mempelajari akidah, ini banyak. Dan alhamdulillah Allah SWT telah menjadikan antum ya termasuk mereka. Maka ini adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Maka di antara syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat ini, ya dijadikan kita termasuk orang yang mau belajar, terbuka hatinya ingin mengetahui agama Allah lebih dalam. Maka yang pertama, hendaklah kita memperbanyak syukur kepada Allah SWT dan menyandarkan seluruh nikmat ini kepada Allah. Karena kalau bukan karena Allah, ya tidak mungkin kita dibuka hatinya, dilapangkan hatinya untuk bisa mengikuti kegiatan seperti ini. Ya banyak orang yang punya WA itu banyak, gitu. Yang punya keinginan, terdorong hatinya untuk belajar ini sedikit di antara mereka. Punya WhatsApp. Ya, Punya WA.
punya WhatsApp. Ya. Dan Allah SWT telah menggerakkan hati antum ya mungkin dengan perantara orang lain, lewat teman, lewat ya saudara, lewat kenalan yang mereka menunjukkan antum ke untuk mengikuti program ini. Maka ihmadullah ya. Pujilah Allah SWT yang telah memberikan antum jalan untuk bisa belajar. Kemudian yang kedua tentunya mengikhlaskan niat. Ya, mengikhlaskan niat di dalam mengikuti thalabul ilm ini, dan inilah yang akan membawa kebaikan bagi kita, dan dengan niat inilah yang lurus kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niat dalam belajar adalah diantaranya adalah ingin mengamalkan. Ya, antum ingin ya mengamalkan apa yang antum dapatkan di grup ini. Ya, halaqah demi halaqah, audio demi audio. Antum dengarkan, antum tulis, dan niat dalam diri antum adalah saya ingin mengamalkan, saya ingin berubah. Ya, ingin memperbaiki diri. Maka ini termasuk keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Bukan tujuan kita mengikuti grup ini adalah sekedar tafakhur, kita ingin pamer, saya sudah belajar sama Ustadz Fulan, saya sudah ikut anggota grup ini dan seterusnya. Hanya ingin memamerkan dirinya di hadapan orang lain, sementara amalan dia kosong. Bukan ini yang kita maksudkan. Yang kita maksudkan adalah ingin supaya kita lebih baik akidahnya, lebih baik ya akhlaknya, lebih baik amalannya, ibadahnya. Karena ya sekedar membanggakan diri di hadapan orang lain. Maka nasihat saya untuk mengikhlaskan diri dari awal, ya, dan tentunya perjuangan untuk ikhlas bukan hanya dari awal kita belajar, ketika kita belajar, dan setelah kita belajar terus kita dituntut untuk ikhlas dalam menuntut ilmu agama dan juga ibadah-ibadah yang lain. Kemudian juga saya nasihatkan kepada ikhwah sekalian, ya, yang 191 maupun yang baru datang maupun yang sudah lama, supaya kita berijtihad, ya, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, ya, dan terlihat kesungguhan tadi dari konsentrasi di dalam mendengarkan audio, ya. Jadikan kita waktu yang khusus untuk mendengarkan, jangan jadikan sambilan, ya, sambil ini enggak. Kita jadikan waktu khusus, benar-benar kita konsentrasi mendengarkan apa yang disampaikan. Ini menunjukkan ijtihad. Kemudian juga menulis kalau bisa, baik menulis lewat komputer atau ditulis pakai tangan, ya. Kemudian mengulang-ulang apa yang sudah disampaikan, menghafal dalil yang sudah disampaikan, permasalahan yang ada di situ, mengikuti ujian, baik ujian harian, mingguan maupun yang akhir. Ya, ini termasuk ijtihad di dalam belajar, sungguh. Ya, sungguh-sungguh di dalam mempelajari. Dan sebisa mungkin menyampaikan ini kepada orang lain. Ya, karena dengan kita menyampaikan kepada orang lain itu akan bertambah dalam juga ilmu kita. Ya, semakin banyak kita menyampaikan, semakin akan banyak kita mengulang-ulang ilmu tadi, sehingga ini akan lebih yang memperdalam ilmu yang kita pelajari. Maka ini semua adalah bagian dari ijtihad. Ya, kemudian bagian dari ijtihad adalah mau bertanya. Ya, mau bertanya tentang apa yang sudah disampaikan. Nah, biasanya orang yang mau bertanya ini yang memang benar dia paham dan memang dia ingin memahami, ingin mengamalkan. Ini biasanya ada pertanyaan. Ya, ada materi yang baru, kemudian dia ingat ya di sana di desanya atau di daerahnya kok ada yang bertentangan dengan ini. Apakah ini masuk di dalam perkara ini atau tidak? Nah, ini dengan kita banyak bertanya ini juga ada pengaruhnya terhadap ya kedalaman ilmu seseorang. Ya, makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang bagaimana beliau bisa mendapatkan ilmu sebanyak ini, beliau mengatakan bi qalbin aqul wa lisanin saul. Ya, dengan hati yang berakal, maksudnya adalah yang berusaha untuk memahami, berusaha untuk konsentrasi, ya, kemudian dengan lisanin saul, yaitu dengan lisan yang sering bertanya. Maka berijtihad dalam mengikuti program ini, dan ini semua adalah bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bersabar. Ya, bersabar dalam mengikuti program ini. Mohon maaf, banyak saudara-saudara antum yang sebelumnya sudah mengikuti program ini,
tapi karena ketidaksabaran, ya, akhirnya dia keluar, ya, padahal belum banyak perkara yang dia terima atau belum banyak mengambil faedah, tapi karena ketidaksabaran tadi akhirnya dia mengundurkan diri. Yang menuntut ilmu itu perlu kesabaran. Ya, orang yang tidak bersabar dalam menuntut ilmu nggak akan mendapatkan ilmu. Para ulama belajar, mereka lebih sabar daripada kita. Mereka pergi jauh, meninggalkan keluarga, ya, sementara antum ya bisa menimba ilmu di rumah bersama keluarga antum. Mereka mengeluarkan uang banyak, belum bahaya yang menimpa mereka, ya, sampai ada di antara mereka yang kencing darah karena sebab kecapean, ya, di dalam menuntut ilmu. Ada yang sempat sudah menyiapkan makanan, ya, sudah siap dimakan, tapi karena mengejar target akhirnya dia tinggalkan makanan, ya, dia menghadiri majelis ilmu sampai makanan tadi basi, ya, atau sampai makanan tadi karena tidak sempat memasak dia makan dalam keadaan mentah. Ya, ini semua menunjukkan tentang bagaimana kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Makanya Yahya ibn Abi Katsir beliau mengatakan la yustata'ul ilma bi rahatil jism. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan berleha-leha. Harus butuh kesabaran. Antum melihat asatidzah, ya, Masya Allah ilmunya demikian dan demikian, melihat ulama ilmunya demikian, itu tidak mereka dapatkan dengan berleha-leha. Itu mereka dapatkan dengan kesungguhan, dengan mengorbankan waktu, dengan tanpa tidur, kadang ya dalam semalam, ya, sehingga mereka mendapatkan yang demikian. Maka antum, ya, kalau misal tidak seperti mereka, pas, ya, berusaha untuk mendekati apa yang mereka lakukan, ya, memiliki kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Baik, di antara poin yang penting yang harus kita perhatikan ayyuhal ikhwah adalah masalah adab. Ya, ikhlas, bersungguh-sungguh, bersabar dituntut dari seorang penuntut ilmu. Tapi dia juga harus memperhatikan adab. Ya, adab bersama guru, kemudian adab sesama teman dalam anggota, adab dengan orang-orang yang diberikan amanah untuk mengurus antum, ya, dengan admin, ya, admin dengan musyrifnya atau sesama admin, musyrif dengan koordinatornya atau sesama musyrif, dan semuanya lah, masing-masing kita memiliki wewenang, masing-masing di antara kita memiliki kewajiban, memiliki hak. Maka hendaklah masing-masing dari kita supaya semuanya nyaman, ya, dalam menuntut ilmu, ya, memberikan haknya atau memberikan hak orang lain, melaksanakan kewajiban dia dan memberikan orang lain haknya, ya, saling menghormati satu dengan yang lain, menjaga pembicaraan, ya, melaksanakan kewajibannya, ya. Dengan demikian nanti akan terlaksana apa yang kita inginkan bersama. Dan secara umum Allah SWT mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling bekerja sama dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Ya, kita saling bekerja sama antara anggota dengan adminnya. Ini adalah bentuk ta'awun kita, ya, di dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Nah, dengan demikian, ya, secara umum insyaallah kita bisa mengambil faedah lebih banyak dari program ini. Dan ya, harapan saya semoga apa yang saya sampaikan di grup ini itu bisa menjadi amal jariah bagi saya sendiri, bisa antum ambil faedahnya dan bisa diambil manfaatnya oleh setiap orang yang sampai kepadanya audio dan juga ceramah kita di grup ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan selamat, ya, mengikuti program kita, dan semoga Allah SWT memberikan taufik, ya, kepada semuanya, baik kepada pengurus, kepada pembina, kepada seluruh anggota terhadap perkara-perkara yang diridhai dan dicintai oleh Allah SWT. Demikian mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ya, sambutan dan nasihatnya ya, kami semuanya. Ya. Semoga Allah memberikan balasan kepada Ustaz atas kebaikan Ustaz, ilmu Ustaz kepada kita, meluangkan waktu untuk
membimbing kita semua. Barakallahu fiik. Masya Allah. Moga-moga istiqomah semuanya. Ya Allah. Baik. Silakan.